Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada para dokter dan Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar Kupas Tuntas Ilmu Laboratorium bersama Prodia yang keempat di siang hari ini. Dengan topik yang tidak kalah menarik dengan kulap sebelumnya, yaitu topiknya adalah Diagnostic Approach of Anemia atau pendekatan diagnostik pada anemia dengan pembicara yang tentunya sudah sangat ahli di bidangnya, yaitu Profesor Dr. Mansur, PhD, spesialis patologi klinik konsultan. Selamat siang, Prof. Mansur. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Bena. Ya, sehat-sehat ya, Prof. Setelah kita bertemu di bulan lalu ya, Prof ya. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di acara kulap kita pada siang hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Rudi Gondo selaku Regional Marketing Manager dari Prodia Sulampua Region. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Bu Bena, terima Ya, kasih. terima kasih sudah mendampingi kami pada siang hari ini juga. Baik, untuk topik pada hari ini tentunya tidak jauh berbeda ya, Prof. Ya, hampir terkait ya dok, ya Prof ya dengan kulap kita yang pertama, Prof. Sebelumnya yaitu terkait dengan interpretasi MCV, MCH dan MCHC. Nah ini juga mungkin ada kaitannya juga yaitu dengan anemia ya, Prof. Nah jadi untuk tidak tanpa berlama-lama lagi kita mulai pemaparan dari Prof. Mansur yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh para dokter. Dan nanti setelah Prof memaparkan, nanti Bapak Ibu dokter dapat menyampaikan pertanyaan di kolom Q&A. Baik, untuk Prof Mansur, saya persilahkan Prof. Apakah sudah ready, Prof? Ya, baik Mbak Bena, Ya, ya. Mas Baik, Rudi, Prof. dan semua teman-teman Prodia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya share screen dulu ya. Baik, silakan Prof. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sudah muncul, Prof? Sudah muncul ya? Sudah, Prof. Siap. Baik. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman Prodia yang benar-benar bersemangat nih untuk kita menambah pengetahuan, berbagi pengalaman terkait dengan pendekatan diagnostik pada pasien dengan anemia. Kalau bulan lalu kita sudah mulai bagaimana menggunakan indeks eritrosit untuk diagnostik anemia, maka hari ini kita naikkan sedikit. Setelah kita bisa explore MCV, MCH, MCHC, sekarang dengan penggunaan itu kita arahkan kemana algoritmenya kira-kira. Nah, ini akan saya berharap akan memberikan manfaat buat kita semua. Karena kita tahu bersama bahwa anemia, pendekatan diagnostiknya jauh lebih sulit, jauh lebih rumit dibandingkan sebenarnya dengan leukemia sekalipun. Kalau leukemia sangat gampang, dengan morfologi kita sudah bisa menegakkan diagnosis di atas ketepatan di atas 90% atau 80%. Tetapi anemia ini yang membuat kita pusing untuk membuat kesimpulan lari kemana diagnostik anemia. Karena kita tahu bersama sebenarnya anemia itu secara umum per definisi kita sudah tahu HB, hematokrit, RBC count yang lebih rendah dari normal atau nilai rujukan. Kita pun selalu diingatkan bahwa anemia, gejala anemia, gambaran anemia itu bukan diagnosis untuk sebagian besar anemia. Jadi itu hanya gejala. Penyakit apapun, kalau seseorang sudah tidak baring 2 sampai 4 pekan, itu akan anemia. Jadi sekali lagi, tidak semua anemia itu adalah diagnosisnya anemia. Kita harus mencari penyebab anemianya ini, apakah itu dia non hematologik
atau hematologik, ya. Kalau hematologik juga belum tentu dia sebagai diagnosis. Hanya beberapa saja entiti diagnostik. Misalnya anemia hemolitik, it's okay. Tapi itu pun bisa jadi ada penyebabnya yang lain yang mendasari atau underlying disease. Oleh karena itu sekali lagi pendekatan anemia secara hematologik hari ini kita akan bahas bersama menggunakan algoritma-algoritma yang umum yang mudah-mudahan bisa membantu kita di dalam menegakkan diagnosis anemia. Ya, jadi underlying disease harus betul-betul diperhatikan untuk menentukan final diagnosis dari anemia. Secara morfologi kita di laboratorium sudah sangat umum makrositik, mikrositik, dan normositik. Lalu gejala atau symptoms, gejala dan tanda. Secara umum pada perdarahan kronik atau kehilangan darah yang kronik akan memberikan gejala nanti setelah HB kurang dari 7 gram per desiliter. Itu rule secara umum. Tetapi dalam keseharian pasien datang dengan anemik itu bukan hanya dengan akibat kehilangan darah yang kronik, tetapi juga bisa karena perdarahan yang akut, ya. Nah, gejala dan tanda untuk perdarahan akut itu tergantung kepada jumlah kehilangan darahnya, ya. Jadi jumlah, kemudian kecepatan kehilangan darahnya, dan yang ketiga adalah compliance pasien, ya. Pasien yang usia muda relatif masih bisa compliance, tetapi pada pasien-pasien yang eh, berisiko tinggi seperti pada orang tua atau bayi-bayi, maka akan lebih rentan terhadap kehilangan darah. Jadi harus diingat bahwa kuncinya adalah jumlah volume darah yang hilang, kehilangan darah. Kemudian yang kedua adalah kecepatan kehilangannya, dan yang ketiga adalah compliance. Contoh misalnya, pasien dengan HB16 tapi dalam waktu yang sangat cepat dia kehilangan darah sehingga menjadi 12, itu belum anemik, tetapi pasti akan memberikan gejala yang signifikan secara klinik buat pasien, ya. Jadi ingat, berbeda perlakuan kehilangan darah yang akut dan kehilangan darah yang kronik. Nah, ini referensi saja, ini saya ambil dari literatur barat, tapi nanti di akhir-akhir atau di pertengahan saya akan juga tampilkan nilai rujukan yang dirilis atau yang ditetapkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik. Untuk ibu hamil, maka dipertahankan yang penting adalah di atas 10 gram per desiliter. Nah, ini basic tes di laboratorium. Bulan yang lalu kita sudah bahas terkait dengan indeks-indeks eritrosit, manual differential maupun peripheral smear view. Mungkin tahapan berikut barangkali ya, Mas Rudi, kalau uh, masih ada yang berminat terkait dengan morfologi. Nah, etiologi. Ini ada 3 poin penting berdasarkan retikulosit, indeks produksi retikulosit, atau yang biasa disingkat kalau di buku-buku reticulocyte production index. Ini yang menentukan, memberikan gambaran kepada kita apakah dia hipoproliferatif, artinya produksi di sumsum tulang itu rendah, hyperproliferatif, produksinya lebih, dan normal proliferatif. Inilah yang sering kita tersesat di dalam
menegakkan atau melakukan pendekatan pada pasien dengan anemia. Pada pertemuan bulan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kita berbicara pada retikulosit. Retikulosit saja tidak cukup. 0,5 sampai 1,5 persen itu adalah rujukan pada orang yang HB-nya normal. Begitu anemik, mestinya lebih tinggi dari itu. Maka dikenallah ada yang disebut dengan corrected reticulocyte count. Lalu dari corrected reticulocyte count, kita ubah menjadi reticulocyte production index untuk menetapkan bahwa ini hipoproliferatif atau hiperproliferatif ataupun normal proliferatif. Ya, jadi seyogianya setiap pendekatan anemia kita membawanya ke RPI atau paling tidak corrected reticulocyte count. Jangan menggunakan apa yang kita terima dari laboratorium, berapa jumlah retikulositnya, kita anggap itu sudah cukup. Meningkat mungkin dari normal, iya bisa kita lihat. Tapi apakah cukup secara hematologik? Belum tentu. Karena itu tergantung dari hematokrit dan juga nilai hemoglobin dan jumlah eritrositnya. Sekarang kita masuk ke hipoproliferatif anemia. Ya, jadi anemia dengan respon di sumsum tulang yang rendah. Hipoproliferatif bisa dia mikrositik dan hipoproliferatif, bisa hipoproliferatif yang normositik, dan bisa juga hipoproliferatif makrositik. Jadi ketiga morfologi ini bisa hipoproliferatif, bisa menggambarkan morfologi yang mikrositik, normositik maupun makrositik, tetapi dia hipoproliferatif. Artinya dari gambar ini menunjukkan bahwa tidak selalu makrositik itu harus hiperproliferatif. Nah, ini contoh-contoh penyebab hypoproliferatif mikrositik anemia. Ya, MCV-nya kurang dari 80 femtoliter. Termasuklah di dalamnya iron deficiency, anemia of chronic disease, sideroblastic, ya, thalassemia, lead poisoning, ya. Kemudian yang normositik masuk juga anemia of chronic disease, ya di tahap awal anemia of chronic disease secara morfologik masih normal, renal failure, aplastik, pure red cell aplasia, myelofibrosis dan myeloptisis proses ya. Sebukan atau metastasis ke sumsum tulang itu yang disebut dengan myeloptisis. Pada multiple myeloma juga demikian. Sedangkan yang makrositik masuklah di dalamnya pada akibat alkoholik, kronik, liver disease, hypothyroidisme, folat dan defensi B12. Kemudian MDS juga bisa ditemukan, ya. Jadi ada beberapa keadaan bisa overlapping dan yang drug induced. Kemudian yang hemolytic anemia bisa dibedakan antara ekstravaskuler dan intravaskuler. Ini pada tahap awal atau yang advance yang tidak bisa lagi mengkompensasi proses hemolitik, ya, penghancuran darah sebelum tiba waktunya yang tidak terkompensate, maka akan menyebabkan hipoproliferatif anemia. Tetapi secara umum hemolitik anemia dengan sumsum tulang yang baik akan disertai dengan respon normoproliferatif atau kadang-kadang hiperproliferatif. Nah, secara singkat iron deficiency ini yang paling umum ditemukan di dalam masyarakat kita. Fakta bahwa 80% iron di dalam tubuh kita itu ada dalam keadaan fungsional. Hanya 20% dalam bentuk storage, ya, dalam bentuk ferritinnya. Fungsionalnya itu ada dalam hemoglobin, mioglobin, sitokrom, dan lain-lain. Dan absorpsinya terutama di duodenum, dan sebagai transporternya itu adalah transferin. Bentuk cadangan itu ada dua, ferritin maupun hemosiderin. Sayangnya hemosiderin ini karena dia
long term storage of iron, dia bisa menghasilkan ROS ya, reaktif oksidan status, sehingga bisa menyebabkan kelainan organ apabila dia terakumulasi di organ, baik itu di liver, di jantung maupun organ-organ yang lain. Nah, anemia akibat penyakit kronik. Jadi sesudah anemia deficiency Fa, klasifikasi berikut yang sering adalah anemia akibat penyakit kronik. Kenapa? Karena tadi di pendahuluan saya sudah katakan semua penyakit akan memberikan gejala anemia. Kalau dia sudah pasiennya sudah lebih dari 2 sampai 4 minggu tidak baring, itu akan menyebabkan anemia. Belum lagi dengan patogenesis lain, misalnya dengan keterlibatan hepsidin, ya, misalnya pada infeksi atau inflamasi. Nah, pada yang mild sampai moderate anemia karena peningkatan hepsidin, ini sebenarnya menyebabkan sekuestrasi dari iron, ya. Jadi secara fungsional tidak bisa digunakan. Tubuh kita tidak bisa menggunakan iron yang ada. Ini karena adanya hepsidin, ya. Itu bisa terjadi pada infeksi maupun inflamasi. Nanti di 2-3 slide berikut saya akan perlihatkan bagaimana peran hepsidin di dalam menekan absorpsi, menekan produksi eritropoietin dan seterusnya. Kemudian dari anemia of chronic disease, dari tadinya mild to moderate anemia nanti akan berubah juga secara morfologi dengan semakin beratnya atau semakin lamanya gangguan fungsional dari iron. Jadi mild microcytic atau normocytic anemia atau gabungan. Jadi ini yang kadang-kadang ditemukan dimorfik, ya. Kemudian etiologi dari chronic immune activation termasuk di dalamnya infeksi, kemudian penyakit kolagen vaskuler maupun pada keganasan. Nah, thalassemia ini adalah gangguan genetik, ya, gangguan genetik, gangguan produksi dari globin. Ini juga bisa menjadi salah satu diferensial diagnosis pada pasien-pasien dengan mikrositik. Hati-hati bagaimana menggunakan algoritma-algoritma untuk membedakan iron deficiency, anemia of chronic disease, dan thalassemia. Ya, di slide berikut nanti kita akan lihat bagaimana membedakan iron deficiency, anemia of chronic disease, dan thalassemia. Nah, sekarang kita masuk ke yang makrositik. Ya, jadi tadi kita sudah beberapa penyakit yang kita bahas, kita tampilkan, defisiensi Fa, thalassemia, dan penyakit kronik, anemia akibat penyakit kronik. Sekarang kita masuk yang makrositik. Yang makrositik ini ada dua kelompok besar. Ada yang non-megaloblastik, ada yang megaloblastik. Jadi tidak semua anemia makrositik kita sebut anemia megaloblastik. Ada yang non-megaloblastik. Mana saja yang non-megaloblastik? Liver disease, MDS, increase reticulocyte count akibat perdarahan. Itu dia non-megaloblastik. Sedangkan yang megaloblastik adalah yang murni defisiensi gizi B12 maupun asam folat. Ya, jadi megaloblastik dan non-megaloblastik. Non-megaloblastik itu artinya ada underlying disease yang menyebabkan anemia makrositik. Ya, jadi hanya anemia megaloblastik yang aslinya anemia karena gangguan atau misalnya ketidakseimbangan atau defisiensi dari zat gizi B12 maupun asam folat. Sekarang normositik anemia, diferensial diagnosis untuk normositik anemia. Ya, jadi mikro sudah, makro sudah, sekarang yang normositik. Poin pertama atau entry point pertama untuk yang normositik
anemia adalah gunakan retikulosit. Kalau retikulositnya meningkat, maka yang umum itu hanya ada dua, perdarahan atau hemolitik. Ya, jadi retikulosit meningkat berarti hemolitik atau post hemorrhagic. Tapi ingat, retikulosit yang kita gunakan adalah retikulosit yang kita sudah koreksi, corrected reticulocyte count, atau kalau perlu sampai RPI-nya, indeks produksi retikulosit. Ya, jadi bukan angka-angka saja. Karena 0,5, 1,5 naik menjadi 3 kita anggap increase. Secara hematologik belum tentu. Kalau hematokritnya tinggal 12 misalnya atau 15, lalu retikulositnya, retikulosit count hanya naik 3, itu pasti sangat-sangat hipoproliferatif. Ya, karena kita korektif saja 3 dibagi dengan dikali dengan rasio hematokrit sudah pasti sudah sangat menurun. Ya, sepertiga dari 3, misalnya 15 per 45 itu kan hanya sepertiga. Kali 3 1, berarti sudah malah sudah rendah dari dibandingkan dengan nilai rujukan yang biasanya tertera di hasil. Ya, jadi ingat, yang dimaksud dengan increased reticulocytes adalah yang sudah kita koreksi. Yang terbaik adalah kalau kita sudah konversi ke indeks produksi retikulosit. Kemudian, apabila decrease retikulosit, retikulositnya rendah, maka barulah kita screening kemungkinan-kemungkinan. Yang paling umum, anemia penyakit kronik, penyakit endokrin, penyakit renal, liver, anemia yang hipoplastik, ya, jangan-jangan ini akan menuju ke aplastik anemia, kemudian infiltrasi ke susun tulang, baik oleh tumor-tumor padat maupun leukemia, mieloma, myelofibrosis sendiri, termasuk myelodysplastic neoplasia atau MDS. Nah, untuk evaluasi anemia dengan normositik, tentu hapusan darah tepi dan reticulocyte count. Ini jangan sekali-kali lupa pada anemia normositik. Kemudian screening untuk liver, endokrin, renal disease, semua penyakit-penyakit yang mungkin bisa menyebabkan anemia normositik, iron studies, dan apabila diperlukan sampai ke bone marrow aspirasi, bone marrow biopsi. Tentu dengan uh, pewarnaan yang mutlak itu adalah Prussian blue staining, ya, pewarnaan zat besi. Nah, sekarang kita masuk yang hemolitik. Ada yang kalau yang herediter atau yang bawaan, ada yang membran defect, ada yang metabolic disorders, ada yang gangguan globin, termasuk sickle cell anemia. Lalu kita masuk ke penyebab umum anemia dan klasifikasinya. Ya, jadi saya ambilkan rangkuman di dalam tabel-tabel saja. Kalau misalnya ada perdarahan atau destruksi, ya, jadi hemolitik. Jadi di sini berarti ada blood loss, kehilangan darah, dan ada hemolitik, proses hemolitik. Nanti dilihat perdarahan yang akut, mungkin postpartum hemorrhage, ya. Kalau perdarahan yang kronik biasanya adalah akibat gangguan menstruasi. Ini pada wanita yang masih usia subur, ya. Kemudian yang penyebab berikut yang lain yang umum adalah perdarahan gastrointestinal dengan berbagai penyebabnya, infeksi, kecacingan, ya, skistosomiasis, atau bisa juga perdarahan lewat saluran kemih, urinary tract, ya. Kemudian yang uh, excessive hemolysis atau proses hemolisis bisa yang didapat, bisa yang herediter. Yang didapat itu ada yang proses imun, bisa mikroangiopatik, bisa karena infeksi. Ini pada malaria hati-hati. Kenapa pada malaria terjadi splenomegali? Karena ada hemolisis berlebihan. Dan juga pada penyakit hipersplenisme. Kemudian yang dapatan hemoglobin disorders, kemudian juga
bisa karena gangguan enzim. Misalnya yang paling umum itu adalah G6PD. Kemudian kalau kita dapatkan defisien atau inefektif eritropoiesis, bisa secara morfologi mikrositik, normositik, makrositik. Yang mikrositik ini tadi yang tadi kita sudah jelaskan, ya. Iron deficiency, anemia inflamasi, ya, talasemia, ini vitamin A yang terkait dengan gangguan dari globinisasi, ya. Kemudian normositik, normokromik, ini inflamasi, renal disease dan bone marrow failure, termasuk aplastik dan leukemia. Sedangkan yang makrositik ini yang megaloblastik, ya. Kita tidak kita sudah masukkan yang non megaloblastik ini di penyakit yang gangguan di sumsum tulang. Ya, jadi yang makrositik umumnya itu adalah yang megaloblastik. Nah, ini secara umum bagaimana inflamasi menyebabkan anemia, ya. Jadi ini lewat pelepasan setokain-setokain dan TNF alfa, kemudian masuk ke liver, ini hepsidin, ya, dan CRP. Lalu inilah yang eh, berpengaruh terhadap serum iron deficiency karena ferroportin, transporter 1, ya, iron absorpsi juga akan terganggu. Kemudian masuk ke eporesistance. Eporesistance walaupun sampai ke sumsum tulang, dia tidak akan menyebabkan respon yang baik karena dia adalah respon terhadap sumsum tulang. Kemudian juga dari inflamasi ini dengan hepsidin bisa juga menyebabkan produksi EPO akan turun. Ya, produksi EPO yang turun akan menyebabkan sumsum tulang juga responnya terhadap eritropoietin akan rendah sehingga menyebabkan anemia. Sedangkan pada jalur yang lain terjadi oxidative stress, ya, kemudian masuk ke vaskuler, kemudian akan mengganggu membran lipid oxidation, ya, oksidasi dari membran lipid, kemudian terjadi eritrofagositosis yang meningkat sehingga masa hidup dari eritrosit itu akan menjadi lebih singkat. Akibatnya terjadi anemia. Ya, jadi ini jalur kenapa inflamasi walaupun tidak ada perdarahan bisa menyebabkan anemia. Nah, ini yang tadi saya sampaikan nilai rujukan dari PDS Patlin saya tampilkan juga, ya, laki-laki 13,4 sampai 17,3 sedangkan perempuan hanya dikurang lebih 11 sampai 14,9. Ya, jadi ini untuk Indonesia, ya. Jadi berbeda lebih rendah sedikit dibandingkan dengan yang standar yang kita ambil dari literatur-literatur barat. Nah, sekarang kita masuk penggunaan algoritmenya supaya lebih lebih ringkas, lebih simpel untuk kira-kira lari kemana ini anemia yang kita hadapi. Jadi ini resume saja dari apa yang tadi sudah kita bicarakan. Anemia, kalau MCV-nya rendah, lihat retikulositnya. Meningkatkah, menurunkah, atau normal, atau meningkat. Ya. Kalau dia normal atau rendah, iron deficiency, thalassemia trait, lead poisoning, dan sideroblastik. Tapi kalau dia meningkat, ini biasanya yang thalassemia yang overt, ya, yang jelas secara klinik, bukan yang trait. Ya, jadi thalassemia sindrom termasuk kelainan HbE maupun HbC. Sedangkan kalau MCV-nya normal, retikulosit menurun atau normal, penyakit kronik, akut inflamasi, akut hemorrhage, transient erythroblastopenia. Ya, jadi pada tahap erythroblastopenia awal kita bisa dapatkan retikulosit yang rendah atau normal. Tetapi kalau dia increase, maka yang masuk di sini adalah hemolisis. Ya, gangguan-gangguan hemolisis, apakah itu gangguan karena herediter maupun yang mikroangiopatik hemolysis, ya. Kemudian paroxysmal nocturnal Hb-uria, oxidan exposure maupun Wilson disease. Ya, tapi ini sangat jarang, hampir tidak pernah kita temukan di Indonesia. Kemudian MCV yang meningkat atau makrositik.
retikulositnya menurun atau normal, ini adalah di megaloblastik. Sedangkan kalau dia meningkat, ini adalah di aktif hemolysis dengan base reticulocytosis, artinya respon yang luar biasa. Bisa juga pada perdarahan hebat ya dengan respon yang juga normal akan menyebabkan NCV dengan retikulosit yang meningkat. Nah, yang berikut ini adalah bagaimana kita melakukan algoritma pada pasien yang sementara mendapatkan terapi FA ya. Jadi full blood count, kemudian gunakan ferritin CRP, lalu kita gunakan CRP dan ferritin. Lihat di sini full blood count pastinya dia anemik ya, tetapi tidak ada acute ataupun inflamasi yang akut ataupun chronic inflammatory disease dan CRP-nya normal. Kalau ferritinnya atau cadangan besinya rendah, maka ini suggest ke arah iron deficiency ya. Jadi box 1 ini hanya menunjukkan cut off yang dia gunakan untuk dikatakan anemik ya, ini literatur barat ya. Sedangkan kalau tidak ada akut maupun kronik inflamasi, CRP normal dan ferritinnya di atas 15 mikrogram per liter, maka kemungkinan redefensi ini bukan ya. Pikirkanlah penyebab anemia yang lain. Tetapi apabila ada acute dan ataupun chronic inflammatory disease atau CRP-nya meningkat, lihat di sini. CRP meningkat, yang membedakan dengan yang di sebelah kiri ini adalah di ferritin. Ferritin ini adalah protein fase akut. Kalau ada inflamasi, ada akut maupun kronik yang nyata, ferritin tetap rendah, maka ini kemungkinan memang benar-benar defisiensi Fe. Tetapi kalau dia dalam keadaan normal 15 sampai 150 misalnya, ini masuk kategori normal, maka tolong konfirmasi lagi apakah ini boleh jadi masih defisiensi Fe, tapi boleh jadi juga bukan defisiensi. Ini perlu tes lebih lanjut. Ini macam-macam tes yang bisa kita lakukan, ya. Termasuk di dalamnya kita periksa berapa kadar menggunakan parameter-parameter di hematologi analyzer yang advance, ya, termasuk saturasi transferin, ya. Kemudian apabila tidak ada anemia tetapi ferritinnya rendah, maka kemungkinan ini sudah mulai terjadi uh, deplesi cadangan ya. Cadangan besi yang mulai berkurang. Hati-hati pada saat ini pun perlu penambahan untuk zat besi untuk mengisi kembali cadangan besinya. Nah, ini bisa prediktor terhadap terapi Fa menggunakan hepsidin ya. Jadi yang di sini adalah kita gunakan hepsidin, cut off-nya itu 6 nanogram per mililiter. Kemudian 6 sampai 46 dan hepsidin di atas 46 miligram per desiliter. Kalau misalnya mikrositik lalu hepsidinnya rendah, iron deficiency. Kemudian MCV-nya normal, MCH-nya normal. Hepsidin 6 sampai 46, maka bisa iron deficiency atau ACD atau kombinasi keduanya. Dilihat red HE-nya. Ya, red HE-nya kurang dari 30, iron deficiency, red HE lebih dari 30, anemia of chronic disease, ya. Tapi kita di Indonesia yang umum kita gunakan itu red HE itu 28, ya, untuk memastikan bahwa ini iron deficiency atau bukan iron deficiency. Sedangkan pada MCV yang tinggi dan hepsidin di atas 46, maka ini pasti adalah anemia of chronic disease. Nah, ini patogenesis tadi yang saya sampaikan, bagaimana hepsidin itu akan menyebabkan di usus ya, jadi yang diproduksi di liver ini, sudut kanan atas, akan menyebabkan absorpsi yang rendah. Kemudian di ginjal produksi EPO akan rendah.
Lalu di makrofag dia akan menutup ferroportin sehingga Fa tidak bisa keluar, tidak bisa dilepaskan. Kemudian akibat inflamasi juga di sumsum tulang juga terganggu, ditambah dengan eritropoietin yang dihasilkan di suprarenal ini tidak sensitif, tidak menyebabkan sumsum tulang ini tidak sensitif terhadap eritropoietin ya untuk memproduksi eritrosit. Ya, jadi inilah patogenesis bagaimana peran inflamasi menyebabkan anemia ya pada penyakit kronik, baik inflamasi kronik maupun pada infeksi yang kronik. Nah, sekarang kita lihat lagi algoritma-algoritma yang simple ya, normositik normokromik. Ini pengulangan saja dari yang tadi. Lihat retikulositnya kalau meningkat, langsung pikirkan hemolitik atau blood loss. Blood loss ini bisa dengan anamnesis, hemolitik juga demikian. Lalu nanti pemeriksaan-pemeriksaan apa yang mendukung untuk hemolitik. Sedangkan apabila normal, perlu bone marrow study. Ya, karena artinya boleh jadi di sumsum tulangnya ada abnormalitas. Misalnya karena tumor, metastasis, myelofibrosis, ataupun leukemia. Sedangkan apabila normal, maka kemungkinan adalah renal disease, liver disease, penyakit endokrin, dan yang lain-lain yang sifatnya penyakit sistemik ataupun penyakit kronik pada organ. Ya, jadi ini non hematologik. Ya, jadi anemia, tetapi anemianya penyebabnya bukan hematologik. Nah, ini yang hipokromik. Ini juga pengulangan dari tadi. Jadi mikrositik atau MCV-nya rendah. Lalu lihat RDW-nya. Gunakanlah RDW. RDW-nya normal maupun high RDW tetap diperiksa profil lengkap. Serum iron sampai persen saturasi dan juga ferritin. Ya, untuk bone marrow kadang-kadang saja jarang kita lakukan pendekatan diagnostik menggunakan bone marrow iron untuk defisiensi Fa. Kemudian dilihat kalau iron meningkat di sumsum tulang, ferritinnya juga meningkat, anemia penyakit kronik. Sedangkan kalau ironnya meningkat di sumsum tulang dan ferritin, ya, kemudian dia high RDW, kemungkinan ada sideroblastik. Sedangkan pada yang normal iron dan ferritin normal, ini lakukanlah elektroforesis, kemungkinan mengarah ke talasemia. Ya, high RDW, kemudian menurun ironnya, kurang ferritinnya, maka ini adalah iron deficiency. Nah, ini saya kira bagian akhir untuk yang makrositik ya. Gunakanlah selalu pintu pertama retikulositnya increase atau decrease. Kalau dia rendah retikulositnya, artinya produksi yang rendah, maka ini mengarah ke megaloblastik. Sedangkan kalau dia increase, dia akan mengarah ke hemolisis atau perdarahan. Ya, jadi retikulosit ini sangat penting. Yang ini yang masih jarang digunakan. Kemudian B12 asam folat bisa normal, bisa rendah, ya. Megaloblastik anemia ini bisa juga karena obat-obatan termasuk alkohol, B12, folat defisiensi dan ceiling test. Ceiling test ini untuk menentukan di mana kelainannya. Apakah karena intake-nya yang kurang, absorpsinya yang terganggu, ya, baik karena infeksi di usus besar ataupun karena defisiensi dari faktor intrinsik. Apabila normal B12-nya, maka ini non-megaloblastik. Perlu bone marrow study, mungkin ada plastik anemia, melodisplastik, atau karena adanya metastasis ke sumsum tulang. Ya, ini bagaimana kita melakukan pemeriksaan pada pasien-pasien dengan hemolitis. Kita perlu lihat apakah dia ekstravaskuler atau intravaskuler. Yang paling mudah membedakan intra dan ekstra adalah haptoglobin. Kalau haptoglobinnya rendah, itu hanya ekstravaskuler, hemolysis. Tetapi kalau di intravaskuler, haptoglobin itu nol, sangat-sangat rendah. Ya, lalu di sini baru diperiksa kum tes direct indirect. Kalau dia positif, maka curiga ke autoimun.
Sedangkan apabila negatif, perhatikan peripheral blood-nya, smear, hapusan darah tepinya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, baik itu karena di liver, sickle cell, ya, misalnya thalassemia dan hepatitis lain, ataupun hereditary spherocytosis. Sedangkan di sebelah kanan ini yang menyebabkan hemolisis intravaskular itu adalah bisa traumatik hemolisis, bisa karena paroxysmal nocturnal hematuria, ya, yang berwarna teh pagi-pagi urinnya, dan bisa juga karena ABO incompatibility pada kasus transfusi. Saya kira ini resume rangkuman bagaimana pendekatan diagnostik pasien-pasien dengan anemia menggunakan algoritma-algoritma yang memudahkan kita untuk melakukan diagnostik atau penegakan diagnosis pasien-pasien dengan anemia. Saya kira terima kasih. Saya kembalikan ke moderatornya, Pak Rudia. Halo. Baik. Ya, Bu Bena, silakan Bu Bena. Iya, baik. Maaf, Prof. Baik, Ya, Prof. Oke, jadi terima kasih Prof untuk pemaparannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Prof ya terkait dengan anemia yang tadi sudah disampaikan oleh Prof, ditekankan oleh Prof di awal, yaitu kita harus memahami terlebih dahulu ya Prof ya untuk underlying condition terkait dengan makrositik, mikrositik kita maupun stop share dulu ya supaya muncul ya. ya, maupun normosidik. Nah, tadi juga sudah dijelaskan untuk dia bagaimana mendiagnosis anemia seperti iron deficiency anemia, anemia chronic disease, dan juga tadi terkait juga dengan ada juga ya Prof terkait dengan anemia yang terkait juga dengan ginjal kronik ya Prof. Nah, kalau boleh saya bertanya juga Prof di awal, apakah apabila seseorang ingin mengetahui atau ingin memeriksakan apakah mereka mengalami anemia defisiensi besi, apakah perlu ya Prof untuk ditambahkan pemeriksaan misalnya vitamin B12 dan asam folat sebenarnya untuk menapis kalau mereka itu tidak untuk menapis kondisi anemia makrositik atau megaloblastiknya Prof. Ya, terima kasih Mbak Bena. Jadi sebenarnya begini, di awal tadi saya katakan anemia memang itu eh, paling memusingkan kita untuk menegakkan diagnosisnya. Ya, di laboratorium itu anemia. Kalau sekali leukemia, sekali ratusan di atas ratusan ribu leukositnya, gampang. Tinggal anemia leukemia akut atau kronik. Anemia yang paling memusingkan, apalagi anemianya ringan, 9, 10, 10, sekian. Mau diapain ini? Nah, persoalan sekarang, apakah pertanyaannya kan secara spesifik? Apakah perlu dari awal kita screening B12 dan folatnya? Secara leher artis etik tidak dianjurkan. Itulah sebabnya kita menggunakan algoritma-algoritma tadi, ya, supaya kita betul-betul mendorong lebih spesifik, lebih tertata untuk penegakan diagnosisnya tanpa pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang mestinya unnecessary. Kan itu sudah ada rambu-rambunya tadi. Mikrositik, apa lebih lanjutnya? Lihat RDW-nya. Ya, jadi nggak perlu. Justru screening awalnya itu adalah sudah sangat membantu kalau kita memeriksakan darah rutin yang full pada alat-alat sophisticated auto analyzer sampai IPF-nya, ya. Itu sudah luar biasa sangat membantu buat kita. Ya, jadi jangan dimasukkan panelnya untuk screening semua dari awal. Karena itulah gunanya memang konsultasi ke pasiennya diberitahukan bahwa untuk mengefisiensikan memang pembiayaannya dan lebih tepat justru darah rutin saja. Darah Oke, rutinnya dari situlah baru kita anjurkan lebih lanjut. Ya, oke. itu mungkin Mbak Bena. Oke, baik, Prof. Nah, Prof, sebelum ini masuk, Prof, ke Q&A, sudah ada 7 pertanyaan ya, Prof, ya. Dari panitia ada permintaan nih, Prof, untuk kita berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, Iya, baik. Untuk Mbak Ina dan Pak Rudi, boleh dipersilahkan untuk membuka kamera. Ya, Oke, ya. oke, kita akan, saya izin untuk ambil fotonya. Oke, saya hitung. 1,
2, 3. Ya, sekali lagi. Satu, wait. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ina. Baik, Prof, kita langsung lanjut ke Q&A dari peserta ya, Prof ya. Jadi di sini Ya. sudah ada pertanyaan yang pertama terkait dengan dari Anonymous Attendee ini, Prof. Izin bertanya, Prof, pada anemia, contohnya hypersplenism itu bersifat lingkaran setan, apakah bersifat lingkaran setan? Jadi seperti anemia menyebabkan hypersplen dan sebaliknya hypersplen menyebabkan anemia. Dan penyakit apa saja selain keganasan yang patut kita curigai sebagai hypersplenism? Terima kasih banyak, Prof. Silahkan, Ya, Prof. baik. Mahfud. Ya, Ya, terima kasih. Jadi hipersplenisme sebenarnya itu adalah istilah lama, ya. Adalah pembesaran limpa yang belum diketahui penyebabnya. Saat ini dengan perkembangan teknologi kedokteran, hampir tidak ada lagi diagnosis hipersplenisme, kecuali memang tumor yang primernya ada di lien, ya. Selebihnya itu ada underlying disease yang menyebabkan hipersplenisme dalam artian adanya huge splenomegaly atau splenomegaly yang luar biasa yang sangat besar. Nah, pada pasien-pasien dengan splenomegaly yang hebat di atas S4 ke atas, ya, maka yang paling pertama kita pikirkan adalah, jadi kita tanpa melihat dulu darah rutinnya, ya. Yang pertama kita pikirkan adalah CML, kemudian primary myelofibrosis. Jadi primary myelofibrosis. Kemudian pada daerah dengan endemik malaria, di buku-buku masih dia katakan perhatikan juga malarianya. Nah, biasanya dengan darah rutin dan blood smear sudah bisa kita singkirkan ke arah mana kira-kira hipersplenismenya ini. Kalau semuanya ini normal, bone marrow-nya normal, baru mungkin menggunakan alat bantu diagnostik yang lain yang untuk menyingkirkan benarkah ini primer hipersplenismenya ini adalah tumor di spleen, walaupun ini jarang. Ya, jadi saya kira yang kalau kita menemukan pasien dengan hipersplenisme, maka ada tiga yang harus kita ingat. CML, myelofibrosis, dan karena kita masih endemik malaria, jangan lupa malaria dipikirkan juga, ya. Lalu tentu dengan keluarnya darah rutinnya kita akan bisa lebih diagnostik kita akan menjadi lebih dekat lagi kalau kita gunakan data darah rutin maupun blood smear atau ADT. Ya, demikian mungkin untuk hipersplenisme ini. baik, semoga menjawab pertanyaannya. Nah, kemudian selanjutnya, Prof, mohon maaf ya, Prof, sudah ada 10 pertanyaan. Jadi Iya, saya iya, langsungkan nggak saja, apa-apa. Prof. Ya, jadi ada pertanyaan lagi dari Anonymous Attendee juga, Prof, apa peran EPO atau erythropoietin pada kondisi anemia, khususnya pada keadaan anemia aplastik dan kondisi anemia akibat inflamasi? Terima kasih sebelumnya. Mungkin EPO ini terkait juga dengan CKD ya, Prof ya, chronic kidney disease biasanya Iya, ya. iya, Ya, baik, iya, silakan, iya. Prof. Jadi begini, pada anemia akibat inflamasi atau anemia of chronic disease, maka yang pertama harus dilakukan itu adalah pengobatan underlying disease-nya, ya, underlying disease-nya. Karena itulah yang menyebabkan di dalam patogenesis tadi peningkatan hepsidin yang menekan bone marrow, menekan juga produksi dari erythropoietin. Oleh karena itu, hampir tidak ada guideline yang menggunakan anemia akibat inflamasi itu menggunakan preparat EPO. Yang digunakan adalah memang pada keadaan di mana
produksi eritropoietin terganggu. Misalnya pada gagal ginjal kronik, end stage renal failure, maka itu harus diberikan EPO untuk mengurangi, ya, untuk mengurangi ketergantungan kepada transfusi. Ya, jadi itu fungsinya. Kemudian yang kedua, pada anemia aplastik, EPO juga tidak dianjurkan karena EPO terjadi, anemia aplastik terjadi justru akibat dari kegagalan atau tidak adanya prekursor-prekursor di sumsum tulang, ya. Jadi EPO pada keadaan akibat inflamasi maupun anemia aplastik tempatnya tidak tidak tepat untuk pemberian EPO pada keadaan ini. Ya, kalau itu maksudnya. Ya, jadi EPO tidak diberikan pada anemia plastik, tidak juga diberikan pada kondisi akibat inflamasi. Ada beberapa artikel memang jurnal yang mencoba memberikan EPO pada anemia plastik, tetapi responsnya sangat rendah. Ya, masih jauh lebih bagus penggunaan justru hormon-hormon androgen pada anemia plastik, ya, dibandingkan dengan direct erythropoietin agent, ya, untuk meningkatkan erythropoiesis. Itu mungkin Mbak Bena. Baik, terima kasih Prof. Tapi untuk saat terapi sendiri, apakah pemeriksaan EPO sendiri juga dibutuhkan ya Prof ya? Saat kita ada terapi EPO, tapi untuk pemeriksaannya sendiri apakah juga dibutuhkan Prof? Oh iya, Pemeriksaan jadi eritropoietin? EPO ini sekarang ini menjadi tren untuk diperiksakan, ya, karena dia di JNC7 itu dia sudah salah satunya sudah masuk di dalam guideline. Oke. Kemudian juga EPO juga digunakan untuk diagnostik, ya, jadi kriteria WHO untuk misalnya polistemia vera. EPO juga menjadi salah satu alat bantu diagnostik. Ya, salah satu kriteria pemeriksaan itu EPO harus diperiksa pada polistemia vera. Demikian juga pada pasien yang sementara di follow up untuk penggunaan EPO, pemberian EPO, kadar EPO juga harus diperiksa. Jadi at least dua keadaan yang memerlukan pemeriksaan EPO secara kuantitatif, ya. Baik itu pada kasus hipertensi di JNC7 dengan on treatment maupun untuk penegakan diagnosis pada eh, pasien-pasien dengan kecurigaan polistemia vera, ya, peningkatan hemoglobin. Oke, baik. Baik Prof, terima kasih Prof. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Eh, dari Sri Wahyuni, Assalamualaikum, izin Prof bertanya, apakah sebaiknya menjelaskan kepada klinisi anemia pada ibu hamil yang menjalani operasi ditemukan pendarahan? Maaf, Prof. Bagaimana sebaiknya menjelaskan kepada klinisi anemia pada ibu hamil yang menjalani operasi ditemukan pendarahan selama operasi, namun setelah operasi nilai Hb-nya justru malah meningkat? Terima kasih, Prof. Ya, ya, jadi ini eh, kasusnya sering ditemukan ini di rumah sakit bersalin maupun rumah sakit umum. Setelah operasi, ini khususnya ibu hamil, ya, ternyata HB-nya naik. Penyebab HB-nya meningkat itu adalah hemokonsentrasi, ya, karena pada saat masih belum melahirkan atau belum determinasi kehamilannya, kan volume plasma meningkat jauh lebih banyak, mulai dari cairan amnion, kemudian cairan tubuh ibunya sendiri. Lalu pada saat operasi ini semua sudah hilang, ya, cairan-cairan ekstra itu hilang, akan terjadi hemokonsentrasi. Akibatnya itu HB-nya malah naik atau meningkat, ya, atau minimal minimal eh, meningkat walaupun tidak meningkat tajam. Nah, perdarahan boleh jadi ditemukan perdarahan itu perdarahannya bercampur dengan cairan amnion sehingga dianggap perdarahannya banyak. Jadi pada ibu hamil pasca operasi seksio misalnya sangat umum ditemukan hamilnya itu meningkat. Penyebabnya adalah karena terjadi kembali hemokonsentrasi, ya. Anemia pada ibu hamil itu utamanya penyebabnya adalah karena akibat hemodilusi, ya. Jadi hemodilusi, makanya itu HB-nya itu di sekitar 10 karena peningkatan jumlah cairan selama
ibu hamil, peningkatan jumlah volume plasma. Ya, jadi itu kuncinya. Kata kuncinya adalah hemokonsentrasi pasca delivery atau pasca operasinya. Justru karena hemokonsentrasi ya, Prof ya, pasca Ya, operasi. hemokonsentrasi karena cairan-cairan yang Mm-mm. ekstra-ekstra itu sudah keluar. Ya, karena ternyata pendarahannya ada kemungkinan karena cairan amnion tadi ya, Prof ya, Ya, campuran yang cukup. bercampur Mm-mm. itu sehingga perdarahannya sebenarnya minimal saja. Ya, Iya. seksio yang tanpa komplikasi kan perdarahannya sangat minimal. Sehingga Oke, setelah terjadi hemokonsentrasi, HB-nya itu akan naik. oke, baik, baik, Prof. Terima kasih, Prof, untuk jawabannya. Semoga menjawab pada Dr. Sri Wahyuni. Kemudian selanjutnya, selamat siang, Prof dan Prodia. Mau bertanya tentang retikulosit. Mengapa harus dilakukan koreksi retikulosit pada kondisi anemia? Apakah hasil retikulosit dari alat tidak menggambarkan retikulosit sebenarnya? Terima kasih. Ya, Silakan, Prof. ya, baik. Jadi eh, ini saya kira ini pengguna pengguna kita ini di Prodia yang menggunakan auto analyzer yang sampai sudah menghitung retikulosit absolut. Ya, kenapa mesti tetap dikoreksi? Apakah tidak menggambarkan retikulosit sebenarnya? Sebenarnya, kalau kita berbicara sebenarnya, sudah menggambarkan retikulosit sebenarnya termasuk ke jumlah absolut. Reticulocyte count kan, absolut reticulocyte count, kalau kita menggunakan yang di Prodia itu sudah keluar. Itu sebenarnya jumlah retikulosit yang ada di tubuh kita secara kuantitatif. Hanya persoalannya adalah apakah retikulosit yang ada itu sudah sesuai responnya dengan kebutuhan tubuh kita. Itu sebabnya kenapa mesti dikoreksi. Karena bukan jumlahnya saja yang menentukan, tetapi derajat anemianya. Oleh karena itu di dalam formulasi untuk penghitungan corrected reticulocyte itu kan menggunakan formula rasio hematokrit. Artinya dengan menggunakan standar 45. Jadi katakanlah untuk menggampangkan menghitung dengan cepat, katakanlah hematokritnya 22, kurang lebih HB-nya 7 barangkali ya. Kalau HB-nya 7, lalu retikulosit absolut count-nya itu hanya kurang lebih 750.000, karena dia berbicara 500.000. Nanti lihat di ininya ya. Eh, itu peningkatannya 750.000 hanya 1,5 kali. Artinya responnya belum cukup. Nah, ini yang harus di dimengerti. Yang kedua adalah retikulosit dilepaskan, makin berat anemia, makin cepat dia dilepaskan. Karena untuk mengisi di perifer. Mestinya dia 2 hari di sumsum tulang, tapi karena anemia berat, cepat dilepaskan. Apa akibatnya? Retikulosit yang cepat dilepaskan ini butuh waktu 2 hari juga di perifer. Besok dilepaskan lagi dari sumsum tulang. Karena begitu selesai, langsung dilepaskan. Bertemulah ini yang kemarin dilepaskan. Dihitung bersama-sama oleh alat. Menghitungnya itu secara akurat, benar. Tetapi maturasinya, maturation time di perifer itu yang lama. Akibatnya berkumpullah retikulosit yang kemarin dulu, sehingga dia meningkat. Nah, kalau ini tidak dikoreksi, kita akan misleading. Dan itu sudah ada konstanta-konstantanya. Misalnya kalau sudah kurang dari 20, itu dikali dengan dua lagi, dibagi dengan dua lagi. Ya, karena itu untuk menentukan eh, bahwa yang dihitung secara kuantitatif retikulosit itu adalah retikulosit yang terkumpul dari hari pertama, hari kedua, ke hari ketiga. Sehingga tidak bisa menggambarkan kecepatan produksi di sumsum tulang kita. Ya, jadi itu ya pengertiannya. Jadi pengertiannya adalah retikulosit cepat dilepas ke perifer. Akibatnya maturasi mestinya di sumsum tulang, maturasi di perifer. Artinya waktu lebih lama dia bertahan di perifer dalam bentuk retikulosit. Sehingga ketika diperiksa oleh alat, itulah yang harus dikoreksi.
Mudah-mudahan bisa ya, pengertian saya, penjelasan saya itu bisa apa ya, mudah ditangkap Ya, baik Prof. ya. Terima Jadi kasih. terkumpul Memang, retikulosit baik. Memang sehingga ada perlu dikoreksi. bagannya ya Prof ya. Memang ada Ya, tabelnya jadi untuk perkaliannya ya Prof ya. Kalau nggak iya salah ya. pembagiannya itu. Ya, Iya. jadi kalau dia kurang dari 35 sampai 25 itu Nah, masih dibagi 1,5 iya. ya. Nah, iya, Karena iya. artinya derajat kebutuhan peningkatan retikulosit belum terlalu tinggi. Tapi makin rendah hematokrit, pembaginya itu makin makin besar. Itu Iya. sebabnya misalnya 6 secara hematologik, 6 retikulosit count 6% belum tentu meningkat secara hematologik kalau hematokritnya sudah tinggal 10 Oke. ya. Oke, baik-baik, Prof. Baik, semoga menjawab, dokter, untuk pertanyaannya. Lanjut ya, Prof. Ini pertanyaannya makin bertambah, Prof. Dari Ya, Dokter ya. Anwar Sadak. Jadi, eh, izin Prof bertanya mengenai anemia pada inflamasi, khususnya pada pasien bayi yang kami rawat. Apakah dengan parameter darah rutin, gambaran darah tepi, serta CRP sudah dapat mendukung diagnosa kami sebagai anemia kausa inflamasi? Mengingat di tempat kami untuk melakukan pemeriksaan parameter Fe atau besi, ferritin tidak dapat kami lakukan. Mohon pencerahannya, Prof. Terima kasih. Dari Dr. Anwar Sadat. Ya, baik. Jadi memang di situ seninya untuk menegakkan diagnosis, apalagi anemia yang saya katakan anemia yang paling memusingkan memang karena kasusnya banyak, tetapi untuk pendekatan diagnosisnya banyak sekali. Nah, untuk di daerah dengan keterbatasan pemeriksaan parameter Fe, profil yang lengkap sampai ferritin, maka sudah cukup untuk menentukan dengan CRP saja. Artinya ada bukti inflamasi, ada bukti keterlibatan inflamasi, ya. Kemudian di darah rutin dan peripheral blood ada tanda-tanda infeksi, sudah cukup untuk menyatakan anemia akibat infeksi misalnya, ya. Jadi kita tidak bisa menetapkan langsung bahwa ini anemia penyakit kronik, apalagi misalnya bayi-bayi baru lahir, yang saya tangkap bayi misalnya maksudnya bayi baru lahir, beda kalau anak-anak dengan riwayat memang yang sudah ada penyakit kronik. Tapi kalau bayi baru lahir misalnya, eh, yang paling bisa kita lakukan adalah misalnya anemia akibat infeksi. Jangan katakan ini anemia akibat inflamasi kronik. Ya, apalagi hanya dengan CRP saja dengan gambaran darah tepi. Tidak banyak memang yang bisa dieksplor. Hanya infeksi ada atau tidak. Untuk anemianya masih banyak penyebab anemia yang lain yang harus dicari. Ya, kecuali kalau dia sudah anak yang lebih besar dengan riwayat penyakit riwayat underlying disease atau penyakit yang memang jelas ada penyakit kronik yang diidap oleh anak tersebut. Mungkin itu, Dokter Anwar. Baik, terima kasih Prof. Semoga menjawab Dr. Anwar Sadak. Lanjut ya Prof ya. Ya. Dari Anonymous Attendee, izin bertanya Prof, bagaimana cara menegakkan diagnosa anemia makrositik megaloblastik jika tidak tersedia pemeriksaan parameter vitamin? Apa bisa langsung di BMP dan apa yang bisa kita cari di BMP? Mohon arahannya Prof. Mungkin vitaminnya maksudnya vitamin B12 ya Prof ya. Dan asam folat. Ya, Silakan Prof ya, ya. ya. Terima kasih. Jadi kalau tidak ada pemeriksaan untuk essay vitaminnya, ya, maka gunakan betul-betul algoritma berdasarkan MCV-nya, gunakan retikulosit, gunakan morfologi. Itu sudah cukup membantu, ya. Kenapa kita tidak langsung kerjakan ke BMP? Karena preparat yang ada di sediaan di masyarakat, ya sediaan itu banyak yang sudah multi multi kombinasi lah. Malah ada sediaan yang sudah sampai intrinsic factor saja sudah ada. Jadi kita gunakan saja suspek megaloblastik dengan berdasarkan morfologi, berdasarkan retikulositnya, kemudian berdasarkan parameter darah rutinnya. Tidak usah di BMP apalagi di daerah dengan hanya mencari bukti. Karena mencari bukti di BMP untuk megaloblastik hanya perubahan megaloblastoid. Jangan-jangan bisa misleading dengan uh, dyshemopoiesis changes.
Karena pada anemia megaloblastik di sumsum tulang kita akan temukan megaloblastic form itu, misalnya sel-sel PMN juga akan mengalami multi nukleotid, ya, perubahan-perubahan dari hipersementasi. Demikian juga dengan eritrosit. Eritrosit itu juga akan megaloblastoid yang bisa jadi ditemukan tanda-tanda diseri sehingga kita bisa misleading. Ya, oleh karena itu saya tidak anjurkan untuk dengan pemeriksaan yang terbatas untuk langsung BMP pada pasien-pasien dengan kecurigaan megaloblastik, kecuali disertai dengan pembesaran organ. Karena boleh jadi dia adalah minimal megaloblastik, melodisplastik neoplasia, ya itu. Tapi kalau murni tidak ada pembesaran organ, tidak ada organomegali, maka saya tidak anjurkan untuk di BMP. Kalau hanya kecurigaannya anemia megaloblastik, curiga megaloblastik. Baik, Prof. Jadi tadi ya Prof memanfaatkan MCV, MCH-nya, kemudian Iya, juga MCP retikulosit dan retikulosit, juga morfologi darah tepi ya Prof ya. morfologi. Ya, Ya, baik Prof. Lanjut lagi Prof. Prof izin bertanya, untuk anemia yang disebabkan oleh inflamasi, apakah akan reversibel jika inflamasi tersebut teratasi? Silakan Prof. ya, ya. Jadi ini betul. Ketika inflamasinya teratasi, maka dia akan segera reversible. Karena patogenesisnya tadi itu ada di salah satu kuncinya itu di hepsidin. Begitu inflamasi meredah, hepsidin juga akan rendah, ferroportin akan terbuka, yang tadinya fungsi apa namanya anemia fungsional, iron iron deficiency anemia itu yang fungsionalnya itu akan menjadi baik kembali. Ferroportin akan terbuka. Ini akan segera akan membaik, ya. Jadi dia Membaik. reversible. Baik, reversibel ya Prof ya. Siap Prof. Prof lanjut lagi Prof, pertanyaan dari Dokter Supiani. Terkait hasil RPI, apakah perlu ditampilkan di hasil lab pasien atau hanya sebagai pendukung diagnosa klinisi yang ingin menggunakan hasil RPI tersebut? Silakan Prof. Ya, oke. Ya. Kalau teman praktisi laboratorium SPPK yang eh, bertanya, kalau saya justru kita gunakan RPI itu untuk memberi ekspertise bahwa ini hipoproliferatif, normoproliferatif atau hiperproliferatif. Kecuali dia minta secara khusus, hitungkan RPI-nya. Kalau enggak, justru kita yang menggunakannya ini untuk memberikan ekspertisenya. Sehingga diulang, wah ini hebatnya ini dokter PJ-nya rumah sakit ini misalnya, ya. Karena dia tahu, kok ini hipoproliferatif, hipoproliferatif. Karena dengan memberitahukan itu sebenarnya sudah cukup menggambarkan bahwa pendekatan diagnostik berikutnya oleh pasien pengirim itu atau dokter pengirim itu adalah apa yang harus dilakukan, ya. Termasuk misalnya pasca pemberian hematinik, FE misalnya, ternyata RPI-nya masih rendah, jangan-jangan ada penyebab lain yang bersama-sama sehingga dia tidak responsif. Karena RPI itu bisa juga digunakan untuk menilai apakah pengobatan yang kita berikan itu responsif atau tidak. Ya, jadi kalau dia tidak minta secara khusus nggak usah. Sampai saat ini belum ada standar pelaporan laboratorium yang kita menampilkan RPI kita. Yang standar adalah kita perlu memberikan ekspertise. Nah, ekspertise itulah yang kita berikan. Ini masih hipoproliferatif. Boleh kalau mau di penguat lagi dalam kurung RPI-nya kurang dari 2 misalnya. Terserah. Tapi saya tidak menganjurkan untuk secara rutin kita tuliskan RPI-nya. Itu simpanlah sebagai senjata kita untuk melakukan ekspertis. Baik Itu Prof. mungkin. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, untuk RPI tadi ya, Prof ya. Kemudian dari Dokter Sinam Shinapare, pada anemia kronik, kadar Hb berapa dipertimbangkan untuk terapi oral? Ya. Jadi pada anemia kronik yang dimaksud dengan terapi oral misalnya untuk hematiniknya itu bukan bukan pilihan awal kecuali terbukti disertai dengan defisiensi. Oleh karena itu yang justru kita sarankan adalah
penegakan diagnostik lebih 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 jauh lagi. Apakah misalnya kalau mau menegakkan diagnosisnya ya, tapi secara praktis kan biasanya yang mau mengobati ini mau cepat-cepat saja. Kalau misalnya anemianya ringan saja, anemia kronik itu, anemia of chronic disease itu yang tidak disertai dengan komorbid yang lain, biasanya di atas 8. Ya. Jadi di atas 8 tidak usah memberikan obat intervensi untuk anemianya. Karena itu hanyalah akibat dari penyakit primernya. Jadi yang diobati hanyalah penyakit primernya, apa yang menyebabkan dia inflamasi. Itu saja. Tidak diintervensi kecuali terbukti bersama-sama dengan defisiensi iron. Sama dengan talasemia misalnya ya. Talasemia itu kontraindikasi untuk pemberian FA. Kecuali benar-benar terbukti proven bahwa dia disertai dengan iron defisiensi. Kira-kira gitu. Ya, jadi anemia of chronic disease dengan HB di atas 8 tidak perlu pemberian oral-oral hematinin. Tidak perlu ya, Prof ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Masih ada 3 pertanyaan, tidak apa-apa ya, Prof ya, dilanjutkan ya, Prof. Ya, siap. 3 Baik, pertanyaan Prof. lagi. Ya, Ya. baik. Pada anemia dari Dr. Rusdi Hussein, pada anemia pada penderita CA Mamae, apakah berpengaruh terjadinya trombositopenia juga ya, Prof? Ya. Jadi pada CA mama eh, tidak ada hubungan antara anemia dengan trombositopenianya, tapi CA mamanya yang menyebabkan anemia dan bisa menyebabkan trombositopenia. Ini berbagai macam patogenesis yang mendasari. Umumnya adalah karena tumor-tumor itu akan menghasilkan sitokain-sitokain yang menekan produksi dari trombosit maupun yang menekan proses eritropoiesis. Ya, jadi pada CA mama ataupun CA-CA yang lain akan terjadi anemia dan trombositopenia. Itu betul. Tapi bukan anemianya yang akan menyebabkan trombositopenia sekaligus. Tapi justru sentralnya adalah CA mamanya. Nah, kalau misalnya kita takutkan ada metastasis, nah untuk CA mama inilah yang perlu pemeriksaan sumsum tulang, ya, karena untuk melihat metastasis jauh atau tidak. Tapi apabila tidak dikhawatirkan adanya metastasis jauh, tidak diperlukan aspirasi sumsum tulang untuk melihat pada CA mama ini. Ya, tapi secara umum CA mama boleh jadi berkaitan dengan penyakitnya sendiri, boleh jadi terkait dengan modalitas treatment yang digunakan. Misalnya akibat penggunaan kemoterapi maupun radioterapi. Baik, terima kasih, Itu Prof. Semoga penjelasan pada saya. baik, Prof. Terima kasih, Prof. Semoga menjawab, Dr. Rusdi. Ada pertanyaan lagi, Prof. Dari Dr. Octavia Dewi Filiana, izin bertanya, boleh tolong dijelaskan tentang RDW CV dan juga RDW SD dari hasil darah rutin. Apakah untuk anemia mikrositik hipokromik bisa dilihat dari kedua RDW tersebut, Prof? Mohon arahannya, Prof. Terima kasih. Ya, Dari ya. Dr. Octavia. Jadi RDW CV, baik. RDW CV maupun RDW SD ini bisa bisa dua-duanya digunakan, ya. Jadi baik CV-nya maupun standar deviasi terhadap keseluruhan, dua-duanya bisa digunakan. Karena dua-duanya bisa menggambarkan bagaimana keberagaman, ya, ukuran-ukuran dari eritrosit yang ada. Ya, jadi mana saja yang dikeluarkan oleh alat, mau yang dua-duanya, mau salah satunya saja, tidak ada masalah. Yang penting gunakan rujukan dari rujukannya masing-masing, jangan diputar balik. Ya, baik RDW CV maupun RDW SD itu menggambarkan keberagaman sel-sel yang ada di dalam secara in vivo. Jadi boleh gunakan. Baik pada anemia mikrositik hipokromik ini, dua-duanya bisa digunakan dan dua-duanya bisa digunakan untuk membedakan antara anemia eh, mikrositik akibat talasemia maupun akibat iron deficiency. Biasanya akibat iron deficiency
RDW-nya ini akan jauh lebih tinggi lagi dibandingkan dengan akibat talasemia, ya, karena talasemia walaupun meningkat dia relatif homogen, sehingga RDW SD-nya maupun RDW CV-nya itu akan tetap meningkat tetapi relatif lebih rendah dibandingkan dengan akibat iron deficiency. Ya, jadi gunakan salah satunya saja. Terserah untuk yang mana lebih familiar atau ada di alatnya untuk kasus mikrositik hipokromik. Bisa dua-duanya digunakan. Baik, Prof. Berarti bisa ya, Prof, ya, untuk CV maupun SD Bisa. dari RDW ini Ya, sendiri. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Satu lagi, Prof, ada pertambahan pertanyaan lagi dua, Prof. Kira-kira gimana, ya, Prof? ya. Oke, oke Ya, ya, lanjut silakan ya, Prof. selesaikan saja. Baik, Masih ada Prof. Ya, baik. 3.15 ya. Ya, baik. Melanjutkan pertanyaan tadi, Prof, yang anemia pada bayi, selain infeksi, apakah anemia pada ibunya akan kelihatan anemia pada bayinya? Dan mungkin jadi apakah apabila ibunya anemia, apakah juga akan pada bayinya juga akan anemia mungkin seperti itu ya, Prof ya? Ya, Silakan. ya, ya. Oh. Ya, Ya, terima kasih. Ini keunikan dari plasenta atau tali pusat. Bayi akan eh, berusaha mengambil dia cukup. Jadi ada dua organ di dalam tubuh kita yang secara patofisiologi dia tidak mau kekurangan, ya. Baik itu salah satunya adalah plasenta dan yang kedua adalah otak kita. Yang bisa terjadi kalau severe anemia pada ibu bukan gejala anemia yang muncul pada bayi, tapi adalah gangguan pertumbuhan janinnya sendiri secara keseluruhan. Jadi bukan anemianya, tapi gangguan pertumbuhannya. Karena dari aspek hematologik, suplai darah ke janin itu harus cukup. Yang membedakan adalah zat yang dibawanya ke sana lengkap atau tidak. Jadi gangguan pertumbuhan janin yang terganggu, bukan anemia pada bayi, ya. Jadi anemia pada bayi tidak terjadi akibat anemia pada ibu. Jadi ada yang disebut dengan congenital dyserythropoietic anemia, ya. Itu bukan karena anemia pada ibu. Justru anemia pada ibu akan menyebabkan gangguan pertumbuhan pada janin. Ya, jadi itu tidak spesifik menyebabkan anemia pada janinnya juga. Mungkin itu. baik. Prof boleh tambah pertanyaan lagi nih, Prof? Ada Iya, iya. tambahan? Ya, baik. Dari Dokter Dedi Irawan Saputra, pada penderita diabetes dengan kasus gangren, apakah dapat terjadi anemia, Prof? Iya. Jadi eh, pada diabetes tidak usah ada gangren, akan terjadi anemia juga karena adalah akibat inflamasi. Tapi hati-hati, pada diabetes terjadi anemia, tapi bisa juga terjadi gangguan hematologik yang lain, trombositosis, ya, karena dia masuk ke dalam salah satu apa namanya sindrom X atau sindrom metabolik, ya. Jadi semua penyakit kronik akan menyebabkan anemia karena lewat inflamasi tadi. Pada diabetes kan luar biasa terjadi. Jangankan diabetes dengan gangren, diabetes yang biasa pun akan menyebabkan terjadinya anemia. Tapi bisa anemia, kemudian yang lebih parah lagi, dia anemia tapi disertai dengan trombositosis. Ya, artinya risiko untuk terjadinya trombosis semakin besar. Ya, jadi kuncinya adalah sangat umum ditemukan pada pasien-pasien diabetes itu akan mengalami mild anemia, ya, lewat jalur inflamasi. Inflamasi Sama tadi. patogenesisnya dengan penyakit kronik. Oke, baik. Rata-rata penyakit kronik memang akan ada kemungkinan ke arah anemia ya, Prof, ya, karena inflamasi. Ya, Baik, ya, ya, Prof. Dilanjutkan ya, Prof, ya. ya. Apa yang dari Anonymous Attendee, apa yang harus kami lakukan bila ada pasien masuk dengan klinis yang sangat anemia mungkin ya. Namun setelah diperiksa parameter hematologi didapatkan hasil HB yang normal. Kemudian setelah diambil darah kembali dan diduplo hasil, HB-nya masih tetap normal. Hal ini membuat klinisi di rumah sakit kami menjadi bingung. Mohon arahannya, Prof. Apakah ada hal Ya, yang perlu dikoreksi? ya. Jadi yang pertama ini kita berbicara pada QC dulu, ya.
sebelum kita berbicara pada aspek klinisnya. Oke, saya anggap aspek QC oke semua. Jadi artinya kontrol kita baik, memang berjalan bagus. Pokoknya QC bagus. Ya, jadi yang saya terangkan nanti ini tinggal yang aspek klinis. Yang pertama, sampelnya, pengambilannya benar atau tidak. Jangan-jangan karena dia sudah anemis sekali, pembendungannya lebih lama, lebih dari 1 menit. Akhirnya terjadi hemokonsentrasi, ya, karena dia anemik, sehingga susah sekali mengambil, karena mungkin sudah kolaps. Jangan-jangan stewingnya tadi ya, tourniquetnya terpasang lebih dari 1 menit, lebih lama. Itu yang pertama. Ya, jadi itu masih terkait dengan praanalitik. Sekarang kita masuk dari aspek in vivo, keadaan pasiennya sendiri in vivo. Jangan-jangan ini perdarahan akut yang masih kurang dari 1 jam. Maka ketika dia segera diambil, begitu masuk misalnya ada kecelakaan, diambil, itu masih normal. Sampai maksimal kompensasi pelepasan plasma untuk menjaga volume, apabila belum diinfus misalnya, maka itu 3 jam. Makin cepat kita rehidrasi, makin cepat muncul anemianya, karena volume sudah kita kembalikan. Tapi ketika perdarahannya akut dan belum ada kompensasi volume, maka dia akan masih normal. Ya, jadi sudah ada 3 clue yang kita dapat. Jangan sampai diperhatikan betul-betul teman-teman analis yang di bagian sampling, jangan sampai memasang tourniquetnya terlalu lama. Yang kedua, jangan-jangan ini perdarahan akut di IGD misalnya. Oke, kalau itu tidak ada, jangan-jangan ada hemolisis. Hati-hati. Jadi yang terukur, betul, HB-nya sekian terukur oleh alat. Tapi sebenarnya itulah yang disebut dengan HB anemia. Jadi eritrosit yang lisis di dalam plasma tetap terukur ketika kita melakukan pemeriksaan HB. Hati-hati pada pasien-pasien dengan autoimun hemolitik anemia. Dia anemik, tapi ternyata HB-nya normal. Itulah yang disebut HB anemia. Perhatikan hematokritnya. Ya, perhatikan hematokritnya. Jangan-jangan hematokritnya sangat rendah, padahal HB-nya tinggi. Inilah yang disebut dengan ketidaksesuaian antara HB dengan hematokrit. Jangan-jangan terjadi hemolisis. Perhatikan sampelnya. Biarkan saja dia mengendap, ternyata benar eh, plasmanya ternyata plasmanya ternyata hemolisis. Itu yang bisa menyebabkan ketidaksesuaian antara hasil di laboratorium dengan di klinik. Ya, perhatikan. Kesalahannya boleh jadi memang ada di laboratorium kita, tapi bukan alatnya. Kalau alatnya semua sudah dikontrol, mungkin ya boleh juga di perawatan misalnya stewingnya terlalu lama karena anemia sekali tadi. Ya, itu 3 penyebab yang harus kita hati-hati, yang paling umum. Baik, Prof. Semoga menjawab. Terima kasih, Prof. Pertanyaan terakhir ya, Prof. Ya, ini agak panjang. Ya, Bertanya, Prof, terkait ketatnya permintaan pemeriksaan pasien dengan BPJS, sehingga susah sekali klinisi untuk meminta pemeriksaan profil FE atau besi. Nah, ada kasus pasien dengan anemia grafis diminta pemeriksaan analisa darah tepi di bulan Desember dengan kesan anemia mikrositik MH, anemia MH atau mikrositik hipokrom, suspek kausa PK DD defisiensi FE. Bulan Februari, pasien masuk lagi dengan diagnosa anemia grafis dan setelah diperiksa ADT masih anemia mikrositik hipokrom, tetapi lebih ke arah defisiensi FE. Mohon arahan Prof untuk case seperti ini sebaiknya seperti apa ya, Prof? ya, baik. Jadi memang BPJS kan sangat ketat. Tetapi di satu sisi juga kita harus punya eh, PPK ya, panduan praktik klinik maupun clinical pathway. Karena tidak ada cara lain untuk membedakan anemia deficiency FA dengan anemia of chronic disease yang paling murah dengan memeriksa profil FA-nya, ya, profil FA saturasi, transferin. Kalau mau yang lebih canggih kan pasti lebih mahal.
ya. Oleh karena itu kalau saya tetap anjurkan periksa profil FE. Mau ditambah CRP lagi kan lebih mahal lagi, jadi profil FE saja. Tidak ada cara lain untuk menegakkan itu. Ya, jadi saya kira kuncinya kita berada di pertengahan kita itu adalah panduan praktek klinik yang dibuat di rumah sakit, yang diturunkan menjadi clinical pathway. Harus jelas, didiskusikan dan sampaikan ke BPJS. Karena biasanya malah BPJS yang akan meminta kalau diberikan preparat FE apa buktinya misalnya untuk atau apalagi misalnya untuk final diagnosisnya. Ya, jadi PPK-nya dengan clinical pathway-nya yang menentukan. Dan itu internal rumah sakit. BPJS kan dia nggak mau tahu untung rugi, yang penting pasiennya terlayani dengan baik. Nah, sekarang bagaimana di internal rumah sakit berupaya untuk bisa apa namanya memanage pasiennya dengan baik, tetapi juga tidak keliru di dalam penegakan diagnosisnya dan BPJS bisa approve. Mungkin itu ya memang dengan BPJS harus ya tergantung wilayahnya masing-masing dan ya bergeningnya dengan BPJS saja. Tetap diupayakan untuk periksa FE ya, Prof ya. Ya, tapi upayakan periksa FE. Baik, Prof. Baik, Prof. Itu pertanyaan terakhir tadi karena Prof juga ada agenda lain ya, Prof ya, yang harus dikejar mau ini ya, Prof, ada penerbangan ya, Prof ya, nanti jam 4 ya, Ya, Prof ya. Jadi ini mepet sekali. Terima kasih ya, Prof. Mohon maaf, Prof. Ini kita sudah mundur sekitar 27 menit. Tapi mungkin izin info juga, Prof. Nanti kita di semester 2 2024, Prodia juga insya Allah akan menyediakan pemeriksaan untuk eritropoietin. Jadi semoga dapat membantu dokter-dokter nanti atau klinisi untuk terkait juga dengan anemia tadi ya, Prof ya. Jadi, ya, oke, baik. Terima kasih, Prof. Mansur. Semoga sehat selalu ya, Prof. Ya. Terima kasih atas ya, pemaparan amin. materinya. Terima kasih Jadi, banyak. Terima kasih semoga, semuanya ya, baik. semua Semoga yang nanti bisa bergabung partisipasi lagi ya, aktif. Prof. Ya. Baik, terima kasih Insya juga. Allah Ya, untuk baik, Prodia Prof. selalu siap. Siap, Terima kasih Prof. Oke. Prof Mansur. Oke, baik Prof. Terima kasih atas pemaparannya dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dokter untuk partisipasi dan juga sudah menyimak untuk kuliah lab keempat kita pada sore hari siang sampai sore hari ini. Baik, akhir kata demikian untuk kuliah lab kita pada sore hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi dokter-dokter serta Bapak Ibu sekalian dalam bidang terutama terkait dengan anemia. Terima kasih semuanya. Saya pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Prof. Terima kasih Waalaikumsalam. Terima Prof. Ya, kasih, izin Prof. live ya Terima kasih semua. Sehat ya Prof. Prof. Ya, Iya Terima Prof. kasih, ya, Prof. Hati-hati di Terima perjalanan ya kasih, Prof. kasih. Terima Mbak kasih. Terima Bena. kasih, Bena. Terima Mari kasih Prof. semua. Bu Bena, Kasih terima semuanya. kasih Mbak Ana. Ya, baik. Terima kasih Iya, semuanya. Terima kasih juga kok. terima kasih Mbak Ina. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dokter. Terima kasih Bapak Ibu Kami dokter. ya baik, kami izin untuk leave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Rudi. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Bena. Terima kasih Mbak Ina. Terima kasih Ana.